ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, tilka hududullah, itu semua adalah hudud, haddun, batasan-batasan yang telah jelas, yang tidak boleh dilampaui, yang tidak boleh dilewati begitu saja. Tugas kita sebagai mukmin, sebagai muslim terkait dengan hududullah adalah at-ta'ah, as-sam'u wat-ta'ah, patuh dan taat kepada ketentuan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa masalah kewarisan itu hudud yang tidak boleh kita langgar. Nah, yang terjadi di masyarakat kita adalah enggan menyelesaikan ini. Ini persoalannya. Enggan menyelesaikan. Sehingga akhirnya tertunda penyelesaiannya bahkan sampai 2-3 generasi. Nah, itu berakibat apa? Berakibat kaburnya atau menjadi tidak jelasnya perkara itu disebabkan banyak faktor. Yang pertama, karena pengelolaan yang sudah lama dipegang oleh seseorang, sehingga akhirnya sudah serba mengklaim, ini saya menambah, ini saya memperbaiki, ini saya yang mengawal dahulu, ini begini dan begitu. Yang kedua adalah karena bertukarnya generasi, bisa jadi ahli waris juga telah meninggal pula, sehingga tinggallah cucu-cucu dan berbagai macam, sehingga menjadi kabur. Yang ketiga, tidak sedikit orang yang memandang harta warisan yang sebenarnya masuk ke dalam kewarisan kemudian ditempatkan seperti harta pusaka tinggi, tidak boleh dijual, tidak boleh dibagi, tidak boleh dipangah-pangahkan. Ikon tu awak basamo saja. Itu membuat pengaburan. Kenapa? Karena harta pusaka rendah tidak bisa dijadikan harta pusaka tinggi, melainkan melalui wakaf. Ini perlu diingat. Dia tetap statusnya pusaka rendah. Jadi nenek mamak tolong difahami ini. Kalau tidak mau mematuhi ini, maka nenek mamak berarti melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Harta pusaka rendah yang didapat oleh seseorang melalui jalur tamalluk, memiliki sehingga menjadi hak milik pribadi dia, tidak bisa dijadikan harta pusaka tinggi kecuali nanti melalui jalur wakaf yang disebut dengan wakaf ahli atau wakaf dzurri namanya. Kalau tidak ada jalan itu, maka harta tersebut adalah hak ahli waris, berpindah kepada mereka. Siapa yang memindahkan kepemilikan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang tidak patuh dengan ketentuan itu, berarti orang itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Perlu diingat. Kalau ada orang tidak mematuhi itu, berarti dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa akibatnya? Orang yang taat kepada Allah ada dalam ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa yang durhaka? Apa ancaman Allah? Wa may ya'sillah. Lihat ayat berikutnya, ayat ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan melampaui hudud, batasan. Mana hudud tadi? Kewarisan, salah satunya. Jadi saya menentang
sebahagian dari masyarakat adat yang menjadikan harta pusaka rendah menjadi harta pusaka tinggi, sehingga memasukkan ke dalam kewarisan keponakan berbagai macam. Itu adalah ketentuan yang melanggar ketentuan syarak dan tidak boleh dipakaikan di dalam adat. Kenapa? Karena kita telah berkonsisten, telah berkomitmen bersama bahwa syarak mengatur, adat memakai. Jadi harta pusaka rendah tetap harta pusaka rendah. Begitu juga kalau telah meninggal ahli waris yang pertama, turun kepada anaknya. Jadi ada orang sebagian, dia mau anaknya menerima tapi tidak boleh cucunya, tidak bisa. Ketika anaknya telah meninggal, ini misalnya seorang ibu meninggal, istri meninggalkan warisan, suaminya mendapatkan. Kalau punya anak dapat 1/4, kalau tidak punya anak dapat setengah. Nah, kemudian tidak ada orang tua misalnya, setelah ditentukan 1/4 jatah suami, 3/4 siapa yang mendapat? Anak-anak semuanya. Nah, ketika anak-anak telah menguasai 3/4, meninggal salah seorang anak, siapa yang mendapatkan jatah dari yang telah diperuntukkan untuk anak tadi? Ya anaknya pula, cucu. Tidak ada hak saudaranya untuk mengambil. Ini misalnya, kita ambil contoh. Seorang wanita meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Jelas? Nah, kemudian untuk suami dapat 1/4. Kenapa? Karena ada anak. Nah, kemudian 3/4, keseluruhan 3/4 itu untuk anak. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sudah? Jadi yang 3/4 tadi dibagi 3. 2/3-nya, nah, dibagi 2/3-nya untuk anak laki-laki, 1/3-nya untuk anak perempuan. Nah, tidak lama setelah itu yang 2/3 ini diambil oleh laki-laki, meninggal anak laki-laki itu. Siapa yang berhak? Anaknya. Kalau ada anak laki-lakinya, saudara perempuan dan yang dapat 1/3 tidak bisa mendapat. Dia akan tetap seperti itu menjadi harta pusaka rendah sampai ke bawah, sampai kapanpun. Tidak bisa menjadi harta pusaka tinggi. Jangan masuk campur pula bapak. Wah, itu kan namaan dulu, tidak bisa nyok itu tuh. Itu dan pedusi, tidak ada. Jadi kepemilikan terhadap harta itu menentukan kedudukan harta tersebut. Nah, kapan bisa harta pusaka rendah ini bisa menjadi harta kaum? Kalau ada wakaf. Ini misal, seseorang punya kekayaan, kemudian berikutnya ketika dia akan meninggal, dia wasiatkan tidak melebihi 1/3. Dia katakan, sawah yang situ itu saya wakafkan untuk kaum mambo, keturunan dari nenek itu sadonyo. Nah, itu namanya bolehkah? Itu namanya wakaf ahli namanya. Boleh. Wakaf dzurri. Tetapi harus ada ketentuan tersebut. Harus ada wakaf tersebut. Baru bisa dia menjadi harta pusaka tinggi lagi. Jadi harta pusaka rendah bisa dijadikan harta pusaka tinggi dengan melalui wakaf. Dan begitu juga harta pusaka tinggi. Apakah bisa menjadi harta pusaka rendah? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan kesepakatan kaum. Jadi kalau bersepakatlah kaum, nah ini saya sarankan kepada kaum yang inqarad, yang secara adat dia telah punah. Secara adat. Sebenarnya yang punah total tidak ada. Karena kaum itu bisa jadi indah ado nan seniniak, nan sarumah gadang, biasanya orang ado babalahan. Tetapi biasanya balahan itu tidak lagi. Mereka ikut campur terlalu jauh. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, maka saya menyarankan sebaiknya dilakukan musyawarah. Tidak bara orang tinggalai, bersepakat sajalah untuk menjadikannya sebagai
harta pusaka rendah. Bolehkah itu? Boleh. Kalau tidak ada lagi pihak yang menerima, kecuali yang jauh di negari situ belahannya. Nah, kenapa meninggalkan nanti tidak kejelasan? Atau dijual sendiri saja karena mamah, padahal tidak dimusyawarahkan. Sebaiknya dilakukan musyawarah kaum. Kalau akan diperuntukkan masing-masing, karena jumlahnya tidak banyak, dibagi dengan adil berdasarkan kepada musyawarah, sepakat mau pakai kaum. Bisakah itu menjadi hak milik? Bisa. Dan setelah itu bisakah disertifikatkan? Bisa, karena dia berstatus lagi sebagai harta pusaka rendah, karena sudah diberikan tamlik kepemilikan berdasarkan kesepakatan kaum. Tapi ini sulit terjadi kalau kaum tersebut masih banyak yang mewarisi. Jadi harta pusaka rendah jangan dijadikan harta pusaka tinggi tiba-tiba begitu saja, dan tidak boleh. Itu pesankan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kau pencarian apa jamak kau? Yang berhak anak-anak ahli waris sesuai ketentuan Al-Quran, dan tidak kaum, dan tidak ada nanti ikut campur perkara apa? Perkara harta seperti harta pusaka tinggi. Tidak ada kemenakan dan berbagai macam. Jadi kalau sudah berpindah hak milik kepada anak, maka nanti yang mewarisi adalah anak dari anak itu, yaitu cucu kita. Kalau sesampai pada cucu siapa yang berhak? Ya cicit dan seterusnya, sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Itulah hudud, itu batasan.